Baik, sekarang kita akan mulai kisi-kisi pembahasan untuk soal nomor 26 sampai 30. Di sini untuk soal nomor 26 kita mulai menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada 4x, kita akan tulis dia 4x kurang dari, kemudian di sini menemukan tanda dalam kurung, artinya kali pelangi ya. 2 kali x, 2x, 2 dikali 1, positif 2. Positif 8 di sini hanya turun saja karena tidak masuk ke dalam kurung. Oke, kalau sudah seperti ini, mana yang harus dihasilkan? Pastinya positif 2 ditambah 8. Jadilah 4x kurang dari 2x. Nah, hasil dari positif 2 tambah 8 adalah positif 10. Kalau udah sampai sini, kita harus ingat ya, sebelah kiri tempat untuk x, berarti yang angka harus pindah. Di sini tidak ada angka di sebelah sini ya, berarti tidak ada yang pindah. Oke, lalu kita ingat-ingat lagi, sebelah kanan adalah tempat bagi angka, berarti x harus pindah. Mana yang harus pindah? 2x pindah jadi negatif. Oke, maka hasilnya akan sekarang menjadi 4x dikurangin 2x kurang dari sama dengan 10. Kita hasilkanlah 4x kurang 2x, 2x kurang dari 10. Udah sampai sini 2 pindah jadi bagi. Maka x kurang dari 10 bagi 2, x-nya kurang dari 5. Selesai. Oke, kita lanjut nomor 26. Oke. 26, maaf, kita akan lanjut ke nomor 27. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan negatif 7 dalam kurung x plus 3 kurang dari sama dengan 8. Oke, hal yang kita lakukan pertama di sini ada dalam kurung, kita kali perangi ya, negatif 7 kali x, negatif 7x, negatif 7 dikali positif 3, negatif 21, oke, akan kurang dari sama dengan 28. Oke, sama seperti sebelumnya, ruas kiri adalah tempat bagi x, angka harus pindah. Di sini negatif 21 pindah jadi positif. Berarti ini akan dapat hasilnya negatif 7x kurang dari sama dengan 28 ditambah 21. Berarti negatif 7x kurang dari sama dengan ini dihasilkan dulu 49. Oke, kita harus mengikuti aturan ya, aturan dari pertidaksamaan. Ketika angka depan dari x, yaitu koefisiennya adalah negatif, oke, saya tulis saja angka depan. Angka depan dari x itu bernilai minus negatif, oke, maka tanda pertidaksamaan akan berbalik. Pertidaksamaan akan berbalik. Berbalik bagaimana? Tadinya kan lebih kecil, sekarang jadi lebih besar sama dengan seperti itu ya berbaliknya. Oke, tapi ngerjainnya sama aja. X lebih besar sama dengan 49, sama kayak tadi ya, negatif 7 pindah jadi bagi. Bagi min 7, maka X-nya lebih besar sama dengan min 7, seperti itu. Ini kita disuruh melukis garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Negatif 7 kita taruh negatif 7 di sini, ini negatif 7, maka sebelah sini ada negatif 6, ada negatif 5, ada negatif 4, negatif 3, dan lain-lain. Di sininya negatif 8, negatif 9, nah, dan lain-lain ya. Oke, ini kan ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti ini bulat isi ya. Kita isi seperti ini. Lalu ini lebih besar. Kalau lebih besar pastinya lah ke arah kanan sebelah sini. Jadi gambarnya seperti itu untuk daerah atau bentuk dari garis bilangan X lebih besar daripada negatif 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, soal nomor 28 ini merupakan salah satu soal cerita dari pertidaksamaan linear. Berat astronot, nah berat astronot itu dimisalkan sebagai W. Dan pesawatnya ketika mendarat di bumi tidak boleh melebihi, tidak boleh lebih. Kalau tidak boleh lebih berarti kurang dari sama dengan 150. Oke? Nah, kalau berat pesawatnya, pesawat tersebut ternyata punya berat 1000 Newton. Oke? Dan berat benda di bulan itu 1/6 kali dari benda di bumi. Karena kan di bulan kan bisa melayang. Dia itu gravitasinya lebih kecil daripada di bumi. Maka ini model matematikanya adalah 1/6 dikali dari W ditambah dengan 1000. Karena berat astronotnya adalah W ditambah dia astronotnya pasti kan ke bulan pakai pesawat ditambah 1000. Ya, ini dia model matematikanya. Kita lanjutkan nomor 29. Oke, 29. Di antara kumpulan berikut yang termaksud himpunan, syarat dari himpunan adalah dia harus objektif.
Objektif harus berdasarkan fakta. Artinya, kita nih kalau mau menilai dia fakta atau tidak adalah berdasarkan indikator yang benar. Oke, kita lihat kumpulan hewan dengan warna indah. Warna indah itu masih subjektif karena bagi sebagian orang indah, bagi orang lain belum tentu indah ya. Jadi tidak objektif, tidak ada indikatornya. Lalu yang B, kumpulan negara di Pulau Jawa, ini jelas bukan himpunan karena Pulau Jawa adalah bagian dari negara Indonesia. Tidak mungkin ada negara di dalam negara, ya. Oke. Yang C adalah kumpulan siswi berwajah imut. Ini juga masih subjektif karena wajah imut tidak punya indikator tersendiri. Yang D, kumpulan hewan bersayap, ini sudah objektif karena indikatornya pasti sudah ada dan kita bisa menyebutkan, kita semua setuju hewan-hewan apa saja yang punya sayap dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Diketahui A adalah huruf pembentuk kata sarah. A adalah pembentuk kata sarah, maka diawali huruf S, A, R, A, H. Oke. Lalu selanjutnya B adalah huruf pembentuk kata pintar, berarti P, I, N, T, A, R. Seperti ini ya. Yang ditanya adalah apa? Kita maju langsung ke yang ditanya adalah NAUB. N ini artinya adalah jumlah. Nanti kita menghitung nih banyaknya atau jumlahnya. U di sini artinya adalah union. Union adalah gabungan. Kita hitung nih. A digabung sama B. Syarat dari menggabungkan, kalau hurufnya double tidak boleh ditulis berkali-kali. Kita hitung A gabung B, maka kita mulai dengan huruf S yang hanya sekali. Lalu A di sini ada 3 kali muncul, tapi kita tulisnya sekali saja. R 2 kali muncul, nulisnya juga cuma sekali. H sekali muncul, tulis. P juga tulis. I juga, lalu N juga, lalu terakhir adalah huruf T. Nah, lalu kita suruh menghitung nih, jumlah A gabung B. Ada berapa hurufnya? Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu. Mudah bukan? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.